di Beyond the Door by HMJ Akuntansi, tempat kita ngobrol santai tapi tetap insightful. Akhirnya kita balik lagi nih di episode kedua kita. Tentunya kita udah siapin cerita yang menarik banget buat teman-teman simak atau ambil pelajarannya. Juga teman-teman ini bisa jadi wake up call nih buat teman-teman sekalian yang ngedengerin. Tentunya udah penasaran kan ya bakal bahas apa sih kita hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, seorang mahasiswa akuntansi yang sudah membawa namanya ke level nasional bahkan internasional. Aduh, kalau ini sih no debat, pasti insightful banget episode kita kali ini. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Ismi, apa Halo. kabarnya? Halo rekan-rekan semua, halo rekan-rekan pendengar setia dari Beyond the Door by HNJ Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Ismi Pangestu, biasa dipanggil Ismi. Saya merupakan mahasiswa akuntansi di Universitas Mula Warman, angkatan 2023. Mungkin kita bisa mulai dari basa-basi dulu kali ya. Boleh. Iya. Kesibukannya sekarang apa aja sih Kak? Apalagi mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan kah atau bagaimana? Untuk di tahun ini ya, tahun 2026 saya bukannya lagi ikut Google Student Ambassador. Kira-kira di sini ada yang pernah Menarik dengar nggak Google banget. Student Ambassador? Sudah. Saya sempat dengar sih, saya Sempat ada dengar lihat ya? postingan di Unmul. Ada Kak Ya Ismi. benar baru banget di posting itu kemarin. Bener. Oke, mungkin untuk basa-basinya kita cukupkan. Kita lanjut ke pertanyaan yang paling kita penasaran banget nih. Kalau boleh tahu, gimana sih perjalanannya bisa sampai di titik ini? Apa yang waktu itu ngebuat Kak Ismi berani ikut macam-macam lomba yang kayak ngebuat Kak Ismi ngerasa, oke, aku harus mulai nih. Gitu. Ceritanya dari mana ya? Panjang soalnya. Oh boleh diceritain dari Oke, awal Kak. pertama banget sebenarnya Ismi ini bukan tipe orang yang suka akan kompetisi termasuk lomba. Karena jujur dulu waktu SMA tuh kan zaman Covid ya. Mungkin yang di sini yang zaman Covid juga SMA ya relate sih. Pasti kita cuman kayak bangun, habis itu makan, habis itu kerjain tugas, habis itu tidur lagi. Kayak Iya, gitu benar. aja berulang ya kan. Nah jadi Ismi tuh gak ada berpikiran untuk ikut lomba waktu zaman SMA. Nah waktu zaman kuliah ini kebetulan waktu tahun 2023 pas lagi maba tuh ada teman yang ngajak, "Mi, kamu mau ikut nggak KBMK?" Itu lomba pertama Ismi waktu itu KBMK. KBMK itu lomba naungan dari Pusat Prestasi Nasional. Nah dari situ tuh, kok seru ya lomba nih, malah waktu itu diajak ke Tangerang waktu itu, sempet masuk ke Tangerang. Oh, Nah iya. dari situ Ismi merasa, oh lomba ini seru, bisa ya bawa Ismi kemana-mana lah. Oke, dari situ Ismi mau coba lagi untuk yang di kancah tadi kan udah nasional, Ismi coba ke internasional. Sempet waktu itu Ismi itu lolos itu kali ketiga. Jadi perlombaan yang pertama, daftar pertama itu nggak lolos, kedua nggak lolos lagi, yang ketiga baru lolos, yang kemarin di IEN itu baru lolos. Jadi sebenarnya kalau dilihat mungkin Ismi kok bisa sih kamu lolos? Nah di balik lolos itu ada jatuh bangun yang nggak terlihat oleh kamera. Benar Benar. banget. Wah keren banget sih cerita perjalanan Kak Ismi dari awal sampai bisa duduk di depan saya dengan keadaan sangat membanggakan sekali teman-teman. Nah kebetulan pas kita cari tahu nih ternyata Kak Ismi itu pernah mengikuti Indonesian Youth Excursion 2025. Benar. Wah itu keren banget. Gimana sih Kak awalnya bisa ikut serta di program tersebut? Apakah iseng-iseng doang atau emang dari awal udah ada targetnya nih mau ikut ini? Sebenarnya sih udah ada target, tapi awal itu sebenarnya bukan di IEN, cuman mungkin emang rezekinya di IEN, jadi Iya. Ismi coba di tempat lain nggak lolos, habis itu di IEN lolos. Sebenarnya waktu itu self funded sih, jadi Ismi bayar sendiri entah dari penginapan, terus tuh untuk terbang ke sana, tapi untuk lolosnya itu ya juga butuh perjuangan. Gitu. Iya. Wah, ini lebih keren lagi sih. Saya kemarin habis stalking nih Instagramnya Kak Ismi. Aduh malu banget Dan di-stalking. ngeliat ternyata Kak Ismi itu menjadi Best Presentation Project juga. Wah itu keren banget. Pasti gak mudah juga ya untuk bisa berada di atas panggung yang sangat membanggakan itu. Apa sih Kak kunci dari presentasi Kak Ismi yang bisa sepercaya diri itu tampil di depan banyak orang? Karena buat build confident itu kan gak gampang ya. Apalagi bagi saya sendiri, saya sampai sekarang pun masih kurang percaya diri untuk ngomong di depan banyak orang. Bisa bagi tipsnya dong Kak? Ismi juga awalnya kurang percaya diri, terus tuh kalau ngomong depan tuh pasti mandet kayak ada juga kata kadang-kadang tuh kan. Itu biasanya awal-awal tuh gak apa-apa lah, karena kan kita mencoba terus.
Gak mungkin kita sekali mencoba langsung berhasil, pasti mencoba berhasil atau mencoba gagal, itu semuanya termasuk proses gitu. Nah untuk Ian sendiri gimana sih supaya bisa jadi best presentation? Itu waktu itu bukan ISMI sendiri, jadi ISMI kemarin tuh berkelompok. Kalau sendiri tuh menurut ISMI belum tentu bisa capai. Nah karena ISMI berkelompok di sini jadi kita saling tukar pikiran. Nanti gini nah kita waktu pas di depan, terus tuh kalau misalnya pas buat projectnya nanti kamu yang bagian ini ya, kamu bagian ini ya, atau misalnya ada yang bantu revisi, oh mungkin bagianmu kurang, mungkin bagian revisi. Jadi semua itu kunci dari teamwork. Jadi Bener banget. kita kalau misalnya individu tuh menurut ISMI tuh di era sekarang kayaknya kurang deh. Kita butuh tim yang betul-betul sealur sama kita, sepemikiran, sevisi, semisi. Nah, dengan adanya timnya itu kita bisa capai apa yang kita mau. Ya tentunya dengan doa itu juga pasti sih. Bener Pastinya banget. kita berdoa, karena kalau nggak berdoa ya nggak mungkin juga bisa dicapai di sini. Karena semua orang menurut kita bisa bekerja keras, tapi nggak semua orang bisa mendapatkan rezeki yang sama. Karena itu doa sih itu. Doa juga Bener masuk top 3 lah. Oh, keren banget. Shout out buat teman-temannya Kak Ismi yang sekelompok sama Kak Ismi kemarin. Dan Kak Ismi juga mewakili Indonesia kan ya sebagai delegate. Saat itu Kak Ismi itu mengajukan diri atau dipilih itu gimana? Itu enggak sih, itu dari ISMI sendiri waktu itu mau ikut lomba seleksi. Habis itu alhamdulillah bisa lolos tembus. Kebetulan kemarin tuh yang dari Kalimantan ISMI aja, karena rata-rata mereka tuh dari Jawa, mungkin Iya. Airlangga, mungkin dari UIN Jakarta, bukan UIN Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, pokoknya Wow. jarang nih yang Kalimantan. Jadi ISMI di sana agak menyesuaikan diri juga dengan mungkin yang kita biasanya di sini bahasanya aku kamu, mereka di sana udah gue lo. Itu kayak Iya bener banget. aduh, kalau aku juga bilang aku kamu nanti dikira ih kamu dekat sama aku deh. Bener. Nah, pada saat itu kalau boleh jujur nih, gimana sih rasanya bisa dapat kepercayaan sebesar itu? Secara kan itu artinya Kak Ismi mewakili Indonesia kan. Berat gak sih rasanya atau ada rasa pressure gitu karena membawa nama negara kita nih? Oh mau bahasanya, aduh. Gimana ya? Kalau pressure mungkin ada ya, tapi saat pengumuman juara. Kebetulan saat penyusunan project sampai presentasi, kebetulan alhamdulillah ISMI ini kayak percaya diri aja, positif thinking dulu lah, bisa enggak bisanya ya udah aku yang kasih yang terbaik. Tapi alhamdulillahnya ternyata pas pengumuman juara tuh dapat best presentation, itu juara kedua. Wow. Nah, tadi kan kita udah bahas nih mengenai pengalaman-pengalamannya Kak Ismi. Kita masuk ke kegiatan yang sedang Kak Ismi kerjakan sekarang. Nah, sekarang itu tadi yang Kak Ismi udah bilang, Kak Ismi itu menjadi bagian dari Google Student Ambassador 2026. Keren banget ya teman-teman. Itu boleh diceritain nggak Kak? Sebenarnya peran Kak Ismi di situ tuh ngapain aja sih? Dan apa hal yang paling berharga atau memorable Kak Ismi selama jadi GSA? Oke, untuk Google Student Ambassador di sini ISMI ceritakan dari awal dulu ya. Yap. Untuk tahun ini yang mendaftar itu di angka 81.800. Wow. Tahun lalu itu di angka 12.000, kenaikan itu sampai 500% untuk pendaftaran ya. Dan untuk yang keterima tahun ini 2.000, tahun lalu yang keterima tuh 800. Jadi seleksinya cukup ketat. Nah itu sampai di 200 itu belum diundang ke Google. Jadi untuk diundang ke Google, alhamdulillah kemarin diundang ke Google itu untuk top 150. Jadi seleksi terus sampai akhirnya alhamdulillah kemarin diundang ke Google. Untuk kegiatannya sendiri sebenarnya itu ISMI harus membawakan terkait Google AI atau Gemini di ranah kampus. Nah ISMI mau cerita sedikit nih. Pasti kita semua ini udah pakai AI dong. Pasti banget, dong. pasti zaman sekarang mah. Jadi ISMI tekankan di sini AI itu bukan sebagai pengganti pekerjaan manusia atau pekerjaan kita, tapi AI itu sebagai rekan berpikir. Misal waktu itu ISMI lagi nyusun prototipe aplikasi nih, itu yang lagi ISMI kerjakan juga di awal tahun waktu itu. Nah di sini ISMI gunakan Gemini sebagai rekan berpikir, kayak misalnya untuk mencari nama-nama fitur ala Gen Z banget nih. Nah ISMI ini kan jujur untuk nama-nama fitur waktu itu kurang kepikiran, fitur apa yang menarik ya. Nah peran Gemini di sini sebagai yang nentuin fitur, nama fiturnya aja, tapi untuk ide sendiri dari ISMI, idenya terkait apa ISMI tinggal masukin ide-idenya secara rinci, nanti Gemini bantu buatin nama fitur. Itu
itu si project real yang Ismi lakuin. Nah untuk kalian siapa tahu nih ada yang mau join GSA tahun 2027 dan bismillah nanti bisa diundang juga ke Google. Amin, amin, Nah, kita Ismi doain ada semuanya. tipsnya sendiri. Untuk Wow. tipsnya mau dengar nggak ini? Boleh, Sabrina? mau banget, pasti semua orang pengen denger nih. Oke, untuk Sabrina atau rekan-rekan yang ada saat ini, jadi Ismi punya tipsnya nih untuk lolos di 150. Itu yang penting kita harus buat real project. Jadi bukan hanya kita join Google Student Ambassador untuk dapat nama, untuk dapat mungkin tenar atau mungkin untuk sekedar seru-seruan enggak. Jadi di sini kita betul-betul buat real project, bukan hanya buat prom, mungkin yang kita disuruhkan pertama tuh buat video, buat video, buat apa segala macam terkait Gemini. Nah bukan hanya kita buat prom di Gemini, tapi kita betul-betul buat real project dengan Gemini kayak gitu. Nah itu nanti yang bisa kalian lakuin supaya insya Allah bisa top 150. Sebenarnya ini tipsnya nggak valid sih, cuman ya berdasarkan pengalaman Ismi ya, Sabrina. Iya, bener banget. Itu akan membantu buat teman-teman sekalian yang mungkin mau ikutan juga dan bisa mengikuti langkahnya kakak Ismi. Oke, lucu banget. Nah, dari semua aktivitas yang pernah dijalani atau yang lagi Kak Ismi jalanin nih, gimana sih cara Kak Ismi untuk membagi waktu supaya semua itu berjalan dengan baik? Jadi kita butuh banget nih Kak tipsnya buat membagi waktu dengan baik nih. Nah jujur untuk membagi waktu dengan baik Ismi juga belum ketemu caranya. Karena kalau lagi hektik-hektiknya pasti sehari itu cuma bisa tidur paling enggak 2 jam. Itu udah alhamdulillah tidur. Nah Sabrina pernah nggak sih lagi mungkin hektik tugas kuliah nih, tidur paling sebentar tuh berapa jam? Paling sebentar kayaknya 4 jam. 4 jam, nah Iya, itu kan. mungkin, Nah sama iya. sudah Ismi juga belum ketemu. Karena Belum bingung ketemu. banget. Cuman sebisa mungkin, walaupun kegiatan sebanyak mungkin tetap diusahakan makan, itu jangan lupa. Karena Benar. makan itu salah satu supaya kita ya semangat nih untuk ngelanjutin tugas-tugas kita sebagai mahasiswa gitu kan. Itu mungkin ada sedikit tips terkait gimana sih bisa kelola waktu. Yang pertama, tentuin dulu apa yang jadi target kalian, yang jadi target utama lah. Misal nih ada tugas nih, kerjain dulu tugas yang mungkin proporsinya lebih entah dari segi nilai atau mungkin dari segi kesulitan, itu kerjakan yang lebih sulit dulu, baru nanti kerjakan yang mudah. Nah kayak gitu menurut dari Ismi sih. Benar-benar setuju. Nah, mungkin setelah tadi kita mendengar banyak pengalaman dari Kak Ismi, kita bakal masuk ke topik yang lebih dalam lagi nih. Boleh dong? Apa tuh kira-kira? Nah, pasti selama menjalani kegiatan-kegiatan ini, Kak Ismi pasti pernah dong ngerasa gagal, capek, down, atau insecure, entah itu karena pembelajaran di kampus atau waktu mengikuti perlombaan. Nah, kalau lagi di titik itu tuh gimana sih cara Kak Ismi tuh untuk bangkit lagi? Apa ada mindset yang udah ditanam untuk diterapin dan diingat terus? Kalau ada mungkin boleh di-spill nih buat teman-teman di rumah yang mungkin pernah ngerasain hal yang serupa. Untuk insecure, gagal itu hal yang menurut Ismi normal ya. Cuman gimana kita bisa mengatasi dari insecure atau mungkin dari kegagalan itu. Ismi itu nggak semua, misalnya nih Ismi ngikutin lomba, nggak semua lomba yang Ismi ikutin selalu menang. Waktu itu sempet Ismi ikut, sampai Ismi buat statement kayak gini, Ismi ikut 10 lomba yang juara cuma 2, jadi 10 versus 2. Wow. Karena ya suatu kemenangan tuh nggak mudah dicapainya. Bener kan kayak gitu, pasti kita tuh adalah masa daunnya juga pasti ada, karena kayak loh kok apa yang kita usahakan nggak sesuai ya sama apa yang kita dapat nggak sesuai sama apa yang kita usahakan kayak gitu kan. Pasti Sabrina pernah nggak kayak gitu kira-kira? Pernah banget. Pernah kan? Pernah. Nah gimana dari situ tuh Ismi selalu punya ayat pegangan. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Jadi setelah kesulitan tuh pasti ada kemudahan. Insya Allah nanti kalau kita gagal, kita jadikan pelajaran untuk bisa kedepannya lebih baik lagi dan kedepannya mencapai apa yang kita targetin kayak gitu sih. Wow, bener banget tuh teman-teman dengerin. Siapa tahu bisa membantu, bisa teman-teman yang lagi di posisi down nih sekarang dengerin Kak Ismi. Ingat kata Kak Ismi, di setiap kesusahan itu kesulitan ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Nah, buat teman-teman nih Kak yang mungkin setelah dengar pengalaman Kak Ismi jadi ke-inspire buat berprestasi juga. Menurut Kak Ismi
langkah pertama yang paling penting buat teman-teman yang pengen mulai untuk berprestasi ini apa sih Kak? Dan kesalahan yang orang tuh paling sering ngelakuin ini di awal gitu buat dihindarin. Mungkin mengikuti semua kegiatan ya, kayak misalnya nih ada ajang perlombaan nih, tapi nggak sesuai sama kepribadian kita atau nggak sesuai sama apa yang kita punya, maksudnya kayak keahlian kita lah. Nah itu tuh menurut ISMI lebih baik kalian ikutin yang sesuai dengan keahlian kita. Misal nih kalian nih ahli di public speaking, mungkin kalian bisa ikut lomba debat, atau mungkin kalian ahli di bagian riset investasi, bisa ikut KBMK kayak ISMI kemarin tuh, atau mungkin kalian pintar di stage yang lain, bisa ikut lomba lainnya. Jadi sesuaikan apa yang kita mampu sama apa yang kita lombakan. Kalau misalnya kita mau cakup semua nih, kayak misalnya semua kerjaan kita cakup, mungkin ada yang bisa, tapi ISMI ini pribadi yang nggak bisa. Jadi harus fokusnya di satu hal dan apa yang ISMI favoritkan atau ISMI bisa, ISMI sukai seperti itu. Mungkin ada pertanyaan pertambahan nih dari saya sendiri. Apa tuh? Bayar ya kalau mau jangan tambah ya. Di kala kesibukannya, kepadatannya, kegiatan-kegiatan Kak Ismi, kira-kira Kak Ismi tuh masih punya hobi nggak sih? Bisa nggak sih ngejalanin hobinya Kak Ismi? Nah jujur li, hobinya ISMI traveling. Wah, jadi kebetulan banget. Alhamdulillah jadinya jalan sama lomba tuh sejalan juga sama hobinya ISMI. Jadi ya suka lah ISMI mengeksplor hal-hal baru tuh ya kan. Wah seru banget, ternyata jadi menambah destinasi baru Bener, lagi. yang belum pernah dikunjungi sebelumnya itu kan sudah dikunjungi alhamdulillah. Jadi kan senang gitu. Terakhir dong Kak, boleh dong kasih satu pesan buat teman-teman di luar sana yang sebenarnya tuh punya potensi, tapi mereka takut untuk mencoba hal baru. Nah ini mungkin sebagian orang memiliki seharusnya mereka tuh memiliki sinar lah di dirinya, tapi mereka tuh nggak mengeluarkan sinarnya. Nah kalau dari ISMI sendiri, apapun yang kalian lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari. Jadi sebisa mungkin apapun yang kalian lakukan di hari ini itu yang terbaik dari diri kalian, supaya di kemudian hari kalian nggak menyesal, kenapa ya aku kemarin nggak begini, kenapa ya aku nggak begitu. Sebisa mungkin kita jangan menyesal. Jadi lakukanlah yang terbaik hari ini supaya di hari kemudian kalian bisa menggapai apapun yang kalian mau dari usaha kalian di hari kemarin. Kayak gitu. Wow, dengan teman-teman bisa diambil cerita-cerita baiknya. Pasti banyak dari teman-teman yang bakal ke-inspire nih habis mendengarkan cerita-cerita pengalaman dari Kak Ismi. Super insightful banget ya obrolan kita hari ini. Semoga kalian yang dengerin episode kali ini bisa jadi motivasi buat kalian untuk melangkah sekecil apapun itu dan ninggalin zona nyaman kalian untuk eksplor dunia yang lebih luas biar bisa keliling-keliling kayak Kak Ismi juga. Karena kita yakin kalau misalnya kalian mau mencoba, kalian pasti bisa. Saya sebagai host pamit undur diri dan terima kasih banyak untuk Kak Ismi, Sabrina dan rekan-rekan HMJ Akuntansi semua yang ada baik layar atau belakang layar. Sampai jumpa di episode Beyond the Door berikutnya. Yeay.